bird on a tree. Ya, teman, apa kabar? Sudah makan belum? Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, antusias menjalani hari ini ya. Teman-teman, dewasa ini benar-benar luar biasa ya, dengan teknologi yang canggih, sosial media yang begitu masif ya, baik Facebook, Twitter, IG, dan banyak lagi juga sosial media yang lainnya, kemudian YouTube ya. Sehingga orang itu sekarang ini pengen terkenal karena memang terkenal itu jadi aset ya, terkenal itu aset. Orang yang memiliki follower banyak pun bisa mengendorse dan itu menghasilkan income yang baik. Jadi teman-teman, tentu ada plus minusnya menjadi terkenal dan tidak terkenal ya. Menjadi sangat terkenal biasanya privasinya akan turun. Walaupun fasilitas yang akan didapat menjadi sangat banyak ya, bisa menjadi brand ambassador, menjadi influencer, menjadi endorser, atau menjadi apapun. Jadi banyak kemudahan yang didapat oleh orang-orang yang cukup dikenal. Nah, sekarang ketika Anda ingin menjadi terkenal sebenarnya ada banyak ya. Jadi dalam video ini saya mau bahas sekitar 10 hal yang membuat membuat orang bisa menjadi terkenal. 10 hal ya. Anda boleh ambil lewat jalur A, B, C, D atau kombinasinya. Oke, yang pertama yang membuat orang terkenal itu apa? Ngeselin. Jadi kadang-kadang ada orang yang misalnya zaman Anda di sekolah tuh kan ada orang yang ngeselin itu jadi populer di sekolahnya ya, ngeselin ya. Bikin orang kesel karena memang itu secara emosional orang langsung nancep di kepala ya. Kalau Anda mau ngeselin di sekolah, terkenal di sekolah, ngeselin di perusahaan, terkenal di perusahaan, ngeselin di provinsi, terkenal provinsi, ngeselin seluruh Indonesia, ya Anda terkenal di Indonesia gitu ya. Ya, contoh yang paling real misalnya di dunia politik gitu kan, ada lawan A, lawan B gitu, orang ngeselin B pasti terkenal di A maupun B. Orang yang ngeselin A, kelompok A juga ngeselin ya. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda melihat Abu Janda terkenal, John Roo terkenal gitu ya, karena itu lawan dan bisa jadi sangat nancap di emosi. Jadi salah satu yang membuat orang ingat itu ada kandungan emosi di dalamnya. Cak Lontong ya, Cak Lontong itu juga ngeselin kan, humornya ngeselin ya. Dengan survei itu membuat Cak Lontong jadi sangat terkenal. Jadi itu jalur satu. Jadi orang bisa sangat terkenal karena ngeselin. Silakan mencoba menjadi orang yang ngeselin ya. Tapi hati-hati ya, tetap itu jadi plus minusnya. Kira-kira yang kedua adalah pemberani ya, yang membuat orang itu menjadi terkenal itu sangat berani, seperti Nelson Mandela, seperti ya semua pahlawan kita ya zaman perang dulu, seperti Diponegoro, Cut Nyadin, Teuku Umar, Imam Bonjol. Itu mereka orang-orang yang pemberani kan, karena dia berani maka dia jadi di luar biasanya, extraordinary. Atau pemberani dalam arti kayak siapa tuh, Alain Robert itu ya, pemanjat kayak skyscraper ya, pemanjat gedung tanpa safety ya. Jadi dengan cengkeraman tangan yang kuat dia memanjat gedung ke gedung sampai dikejar-kejar polisi, dilarang ya, karena dia begitu beraninya. Begitu juga seorang penakluk seperti Panji ya, Panji karena keberaniannya dengan binatang berbisa, ular, Panji menjadi sangat terkenal. Jadi berani di atas rata-rata. Jadi kalau Anda berani manjat gedung, nyebrang gedung dengan menyeberangi dengan seutas tali, atau bungee jumping dengan helikopter ya, keberanian Anda
bisa membuat Anda terkenal ya. Termasuk dari jalur-jalur yang orang artis berani ya, itu terkenal ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kaya ya. Kaya itu juga bisa membuat orang jadi sangat terkenal ya, hedon gitu ya. Kaya seperti di Timur Tengah sana mau belanja aja mallnya disewa gitu ya, mobilnya bisa masuk, ini ekstrim ya. Jadi kalau Anda misalnya seperti Warren Buffett ya, oke, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, George Soros ya. Kalau di Indonesia ya Sandiaga Uno, Raffi Ahmad gitu ya, Sule ya. Kaya itu membuat orang menjadi terkenal ya, karena menonjol ya, ibarat dalam crowded ya, kumpulan orang itu dia bisa muncul karena ekstrim ya, ekstrim kaya, kaya di atas rata-rata. Coba lihat tempat Anda tinggal, pasti ada satu tokoh yang terkenal karena ya mungkin rumahnya paling besar atau dia paling kaya, mobilnya paling mewah, itu akan membuat dia menjadi terkenal di lingkungannya, betul ya. Jadi kaya juga menjadi jalur terkenal, apalagi sekarang orang-orang kaya yang punya modal bisa masuk ke dunia politik dan sebagainya. Oke ya. Jalur kelima, empat ya, kaya, jahat. Jahat juga bisa menjadi terkenal. Seperti siapa? Hitler, Escobar, Al Capone. Saking jahatnya, dia juga bisa sangat terkenal. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang sadis, ya, di luar perikemanusiaan, ya, penjahat-penjahat dunia, gitu. Jadi sangat terkenal. Pembantaian, ya, pembantaian. Kenapa? Ya, itu akan diingat ya. Memori orang ditambah dengan kandungan emosi itu akan cepat lengket, diingat, kemudian dibicarakan, menjadi viral, dan dia menjadi terkenal. Kita nggak ngomong plus minusnya. Kemudian jalur berikutnya itu cerdas. Cerdas itu membuat seseorang menjadi mudah terkenal. Siapa yang terkenal karena kecerdasannya di Indonesia? Pak Habibie, B.J. Habibie, Einstein, ya. Jadi Aristoteles, Plato, semua orang-orang yang cerdas, filosof-filosof hebat itu akan meninggalkan ilmu yang bermanfaat karena mereka cerdas ya. Terus kalau Anda kenal rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika, matematika, itu ya hasil dari produksi pikiran orang-orang cerdas ya. Hukum Archimedes gitu ya, hukum kapiler ya. Jadi semuanya itu adalah hasil formula dari orang-orang cerdas sehingga orang jadi terkenal. Nah, selain cerdas, teman-teman, baik hati ya, baik hati. Orang yang sangat baik hati juga mudah terkenal ya. Bunda Teresa gitu ya, merawat orang sakit kusta ya, baik hati ya, orang suka nolong ya. Bill Gates juga baik hati dengan sumbangan-sumbangannya dari foundation istrinya itu ya. Oke. Baim Wong juga baik hati ya dengan 14 subscribernya karena bagi-bagi rezeki ya. Baik hati. Jadi ketika orang itu baik hati ya cepat terkenal dimanapun. Di komplek aja Anda baik hati, suka beliin kopi security ya, cepat terkenal di lingkungan itu kan. Anda baik hati di lingkungan, Anda baik hati di kantor juga cepat terkenal ya. Terkenal itu kan ada area-areanya ya, tergantung. Terkenal di sekolah, terkenal di komplek, terkenal di lingkungan misalnya para artis terkenal di lingkungan, para trainer terkenal di lingkungan, para marketer ya, itu artinya Anda dikenal. Pasti ada sesuatu yang di atas rata-rata ya, baik negatif maupun positif. Oke. Berikutnya lucu ya. Lucu juga jalur untuk mudah terkenal, mudah diingat, mudah dikenali ya.
lucu. Kalau siapa orang yang lucu di sekolah Anda, siapa yang lucu di kelas Anda, siapa yang lucu di komunitas Anda gitu ya, itu mudah sekali ya. Contohnya ya pelawak-pelawak ya, seperti Sule gitu ya. Nah, kita ketawa karena guraunya, oh jadi ingat. Zaman dulu Basio, ada Bagio, ada Warkop Dono Kasino Indro, ada Sri Mulat ya, ada Tarsan, Asmuni, Basuki, Polo gitu ya. Nah, dia apa? Terkenal karena kelucuannya. Sekarang ya Narji ya, oke, Ajis, siapa lagi? Atau stand up comedian Raditya Dika, Panji, siapa lagi? Ramon Papana ya, kemudian siapa ya, stand up comedian kan banyak ya, Mongol, kemudian ada G Pamungkas, ada Soleh Solihun ya, siapa ya, itu banyak. Jadi artinya kelucuan-kelucuan itu memang menggembirakan sehingga orang nancep di kepalanya, jadi ingat. Kemudian karena orang mudah ingat sehingga dia dikenal oleh orang banyak, dia jadi terkenal, kira-kira gitu ya. Jadi kelucuan itu juga menjadi jalur untuk menjadi terkenal. Ada jalur yang lain adalah uniqueness. Uniqueness itu artinya punya ciri khas. Beda banget nih. Melihat dia langsung, dia nih, gitu ya. Ciri khas. Kalau Gogon, ciri khasnya ya, gitu ya, tangannya Gogon, jambulnya naik, Gogon ya. Deddy Corbuzier ya, matanya dihitamin, gitu kan. Ajis pakai jambul, Jojon celananya sampai ke dada, gitu. Jadi ada ciri khas yang orang itu lakukan ya, baik atau mungkin ciri khasnya kalau Ajis gagak, Haji Bolot, dia punya ciri khas nggak bisa dengar ya, ada ciri khasnya. Atau mungkin Romi Rafael punya ciri khas. Limbat nggak mau ngomong ya, ada ciri khas. Jadi ketika orang itu punya ciri khas unik, beda dengan yang lain, akan jadi viral, pembicaraan gitu. Jadi kalau Anda berani melakukan hal-hal yang sangat unik, spesial banget Anda, baik itu secara skill maupun penampilan, ucapan, ya tentu akan cepat terkenal ya. Soima gitu ya, ciri khasnya, wah teriaknya kenceng banget. Nunung ya, selain lucu ada ciri khasnya ya. Kalau para selebritis yang lain ya, kalau dia nggak punya ciri khas, biasa aja juga akan tenggelam tentunya ya. Kemarin siapa tuh yang sempat kena narkoba tuh ya, Roy gitu ya. Bajunya juga khas gitu ya, punya ciri khas. Jadi teman-teman, ketika Anda memang pengen lebih dikenal, ya seharusnya memang punya ciri khas. Kemudian selain ciri khas, kita lanjutkan prestasi tentunya ya. Jalur prestasi juga cepat sekali membuat orang dikenal atau dia akan menjadi terkenal. Siapa misalnya, dulu kita nggak kenal si Zuhri siapa, tapi dia punya prestasi yang luar biasa di bidang lari, sehingga orang mudah mengenal dia dan jadi kenal karena jalur prestasi. Susi Susanti, Alan Budi Kusuma ketika menang ya, jadi juara di dunia badminton, ya orang langsung terkenal. Elias Pikal tinju juara, langsung terkenal karena prestasi-prestasinya. Jadi ketika Anda memiliki prestasi yang luar biasa, apalagi skalanya nasional, ya Anda akan mudah dikenal, mudah diingat, akan mendominasi pikiran orang sehingga akan menjadi terkenal. Nah, jalur ke-10 teman-teman, jabatan ya. Jabatan akan membuat seseorang menjadi terkenal. Kalau Anda menjadi Pak Lurah, berarti Anda akan terkenal di satu kelurahan itu. Kalau Anda jadi Pak Camat, agak beda ternyata ya Pak Camat nih. Nggak terlalu terkenal, saya juga nggak kenal camat saya, nggak kenal. Ya mungkin kalau di DKI memang agak beda ya, tapi kalau di kampung Pak Lurah jadi terkenal.
makin ke atas, Anda jadi bupati, terkenal sekabupaten, ya 1-2 nggak kenal, mungkin 98% kenal. Kalau jadi gubernur, ya Anda terkenal, apalagi gubernur misalnya di DKI, wah terkenalnya Indonesia ya. Jadi presiden, ya pasti rakyat tahu ya, karena itu karena jabatan. Oke, jadi teman-teman, banyak jalur untuk menjadi terkenal, ya bisa lewat prestasi, lewat jabatan, lewat uniqueness, lewat kekayaan, lewat yes. Tapi semua itu kalau diringkes sebenarnya artinya dia extraordinary, ekstrim beda ya, beda prestasinya. Kalau tadi ada yang membuat terkenal karena kejahatannya kan ada ya. Kita misalnya kenal Al Capone, kenal Escobar, jahat dia pengedar narkoba, bandar narkoba, kartel narkoba. Nah itu berarti ekstrim juga, jahatnya jahat banget kan. Jadi ada kira-kira orang itu rata-rata gitu, ketika dia menonjol dia akan mudah dikenali. Ketika dia extraordinary, ketika dia ekstrim, dia akan mudah dikenali. Nah, jadi teman-teman, ketika popularitas di saat ini menjadi sebuah aset yang bisa dimonetize gitu ya, Anda boleh kejar lewat itu. Makanya jangan heran kalau banyak orang pengen jadi penyanyi dangdut yang cepat terkenal, dia nebeng tuh ya dengan settingan orang yang lebih terkenal ya. Dalam wawancara Andika dengan Deddy Corbuzier ya, Andika mengatakan ada tuh yang mau bayar seperti itu ya. Ada yang mau bayar supaya apa? Terkatrol dengan popularitas seseorang. Yaitu kenapa? Ya supaya laku nyanyinya dan segala macam ya. Sebenarnya ada juga yang sekarang ini mungkin dijadikan ke-11 yang membuat terkenal itu ya drama. Orang suka membuat drama-drama ya. Nah, di Hollywood pun seperti itu ya. Setiap mau ada film tertentu dia pacaran dulu biar jadi heboh dulu, baru filmnya laku, filmnya selesai putus ya. Di Indonesia bisa jadi juga seperti itu. Nah, pura-pura jadi istri keberapanya siapa gitu, menjadi terkenal, launching albumnya gitu, laku, selesai, ya sebenarnya itu settingan. Nah, tentu terkenal yang baik adalah terkenal yang sustainable, yang panjang, biasanya oleh hal-hal yang positif ya, dengan prestasinya, dengan karya-karyanya yang konsisten, karya-karyanya yang terus-menerus bermanfaat buat orang lain, dia akan terkenal dengan terkenal yang baik ya. Sebagai contoh misalnya Bang Haji Omah Irama ya. Bang Haji Omah Irama itu kalau royalti semua orang bayar udah kayak apa kayaknya ya. Hampir semua panggung-panggung dangdut, baik itu hajatan pernikahan di kampung-kampung, pasti ada lagu Bang Haji ya. Nggak ada tuh panggung dangdut tanpa lagu Rhoma Irama. Artinya itu berarti terkenal ada karya-karyanya, terkenal dengan prestasinya, terkenal dengan hal-hal yang positifnya. Ya teman-teman, walaupun menjadi terkenal adalah aset, ya sebaiknya Anda menempuh dengan sesuatu yang ekstrim tapi dari sisi yang positif ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada orang-orang lewat jalur negatif dulu, setelah terkenal dia berbalik memonetize popularitasnya, itu bisa aja. Anda bisa cari sendiri itu ya. Jadi nipu orang setelah terkenal, dia ternyata tobat bisa menjadi artis. Nah, itu dunia macam-macam ya. Dunia itu bisa macam-macam. Namun sangat berat ketika orang mulai terkenal dari jalur yang buruk ya, jalur yang buruk. Terkenal karena kejelekannya, terkenal karena kejahatannya, terkenal karena kesalahannya ya, entah narkoba, entah hal-hal yang tidak pantas dilakukan sehingga dia jadi terkenal. Namun itu ngangkatnya juga susah ya. Bahkan ada orang yang sangat terkenal sudah bagus karena melakukan hal negatif jadi hancur namanya. Jadi teman-teman, itulah 10 cara menjadi terkenal ya. Orang-orang bisa menjadi terkenal dan menjadi orang-orang yang populer, bisa dimonetize, bisa menjadi aset yang luar biasa. Namun tetap saja jaga bahwa
ambillah jalur-jalur yang positif. Oke teman-teman, silahkan kasih komen di bawah, mungkin lebih dari 10 kalau ada jalur-jalur lain untuk melengkapi wawasan kita ya. Saya tunggu komen-komennya. Jangan lupa, biar kita makin seru ke depannya, silahkan subscribe ya, dan share juga ke orang lain, share ke teman-teman Anda supaya ini menjadi inspirasi yang baik ya. Empowering people but fun. See you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.